A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ya ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Al-hadits. Rabbana ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul walau dengan virtual. Allah dengan karunia-Nya, dengan bermacam-macam nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, di antaranya nikmat yang paling agung, nikmat Islam, nikmat iman, tak lupa nikmat sehat, yang mudah-mudahan nikmat sehat tersebut kita bisa manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Tentunya tidak lupa dengan wujud peribadahan. Salawat serta salam mari sama-sama kita curah limpahkan keharibaan alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau kita bisa berada di zaman di mana kaya akan pengetahuan, kaya akan ilmu, dan terang akan akhlakul karimah. Tak lupa yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, dan mudah-mudahan Allah berkahi Ananda semua kelas 10 beserta ayah bunda yang qadarullah sampai saat ini masih mengikuti kegiatan di rumahnya masing-masing. Semoga tidak mengurangi keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang antum dapat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Ustadz mohon izin kepada Ananda semua, bukan berarti Ustadz menggurui, bukan berarti ilmu Ustadz paling tinggi,
tapi kita sekedar belajar bersama, sharing ilmu, sharing pengalaman. Apa yang Ustadz dapat, Ustadz sharing, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya ananda semua, ayah bunda semua bisa amalkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah perkumpulan, tidak hanya perkumpulan saat ini. Mudah-mudahan kita ditemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustadz dikasih amanah untuk menyampaikan materi tentang akhlak atau adab terhadap Al-Quran atau sumber ilmu yang lainnya juga. Intinya akhlak terhadap sumber ilmu, otomatis Al-Quran termasuk di dalamnya. Sebelum masuk ke bahasan, kita garis bawahi dulu yang namanya akhlak. Nah, di sini ada kata-kata mutiaranya. Hal yang tidak mempunyai nilai baku namun mempunyai manfaat yang luar biasa. Bukankah Rasul diutus karena ini? Nah, ini sebuah pengingat. Sebuah pengingat bagi kita bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang memandang sebelah mata tentang akhlak. Orang-orang masih mengagungkan nilai yang tertulis, yang hanya tertulis di beberapa kertas saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di garis bawahi makarimil akhlak, bukan makarimil ilmi ataupun makarimil hifzi. Itu artinya Rasul menitik beratkan kepada umatnya bagaimana supaya umatnya tidak hanya berilmu, tidak hanya bisa menghafal, tetapi juga bisa berperilaku atau berkegiatan atau bahkan beribadah dengan menggunakan akhlak. Karena akhlak tersebut sangat spesial. Perlu digarisbawahi, di sini ada nih al-khair al-ma'ruf. Nah, al-khair dan al-ma'ruf ini harus ada ketika kita berakhlak. Artinya kita tidak bisa sebelah aja gitu, ke al-khair aja, al-ma'rufnya enggak, atau al-ma'rufnya aja, al-khairnya enggak. Apa sih Sad yang dimaksud al-khair dan al-ma'ruf? Kalau secara terjemah, al-khair kebaikan, al-ma'ruf juga kebaikan. Tapi ada sedikit perbedaan dari al-khair dan al-ma'ruf. Yang perlu digarisbawahi yaitu kalau al-khair itu kebaikan, yang kebaikan tersebut dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi satu kebaikan yang dimana kebaikan tersebut ada keterangannya di Al-Quran, Al-Hadis, jelas tertera, baik bil lafzi ataupun bil makna. Jadi ketika ada kegiatan yang di luar dari keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, berarti tidak masuk kepada al-khair. Ada lagi yang kedua namanya al-ma'ruf, sama-sama kebaikan. Tapi
Al-ma'ruf di sini kebaikan yang sifatnya di zaman sekarang ataupun di satu daerah tertentu. Jadi misalnya di Ashifa nih, misal contohnya di Ashifa. Kayak misalkan anandanya itu tidak boleh masbuk misal, atau tidak boleh nggak pakai peci kalau sholat jahar. Nah itu kan sebenarnya kalau di Al-Quran sama Al-Hadis itu, di Al-Quran itu misal tidak ada, di Al-Hadis itu misalkan ikhtilaf, perbedaan ulama, tapi di Ashifa sendiri itu menjadi hal wajib. Nah ketika kita melakukan akhlak tersebut, maka kita harus menjalankannya. Kenapa? Karena al-ma'ruf tersebut tidak bertentangan dengan al-khair. Artinya peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti itu. Jadi dua-duanya itu harus ada, baik al-khair atau al-ma'ruf. Beda halnya ketika ada al-ma'ruf, ada kegiatan atau ada semacam peribadahan mungkin di satu daerah tertentu atau di satu golongan tertentu, tapi di al-khair itu menyalahi, maka kita tidak wajib untuk melaksanakannya, dan itu tidak jadi poin akhlak. Seperti itu. Nah di sini di bahasan selanjutnya kita masuk ke bahasan akhlak terhadap sumber ilmu. Jadi yang namanya sumber ilmu tidak hanya kita terpaku kepada Al-Quran saja, banyak. Al-Hadis bisa. Bagi yang di rumahnya misalkan ada kitab-kitab, itu juga sumber ilmu. Buku-buku itu sama. Bahkan buku catatan yang awalnya kosong, antum dapat ilmu, kemudian antum tulis, maka buku catatan tersebut itu jadi sumber ilmu. Dan ketika satu buku atau Al-Quran itu jadi sumber ilmu, maka ada aturan, ada akhlak yang harus antum laksanakan. Kenapa? Untuk menggapai berkah ilmu. Karena yang namanya berkah, sebagaimana menurut para ulama, salah satunya mana berkah itu ziyadatul khair fil khair. Artinya bertambah kebaikan di dalam kebaikan. Bagaimana agungnya ketika kehidupan kita sehari-hari ini dihiasi dengan berbagai kebaikan. Nah di sana berkah itu di sana. Makanya dititik beratkan sekali lagi, kita harus bisa berakhlak, tentunya berakhlak baik. Apa saja sih akhlak yang harus kita lakukan atau adab yang harus kita lakukan terhadap sumber ilmu tersebut? Nah, yang pertama di sini tidak mengambilnya kecuali telah suci, atau bisa kita bilang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil berarti punya wudhu. Kalau hadas besar berarti udah mandi, udah adus, mandi besar. Jadi sudah suci dari kedua hadas tersebut. Kalau nggak punya hadas besar, minimal kita udah punya wudhu. Nah, kenapa saat mengambilnya atau membawanya kita diusahakan suci? Karena yang kita bawa itu sumber ilmu. Di satu keterangan, ilmu itu cahaya. Maka yang namanya cahaya itu tidak akan kumpul dengan sesuatu kecuali dengan cahaya lagi.
Solusinya adalah kita pun sama-sama mensucikan diri, baik dari niat di dalamnya, secara maknawinya atau secara zahirnya kita suci dari hadas kecil maupun hadas besar, sehingga timbullah cahaya di dalam diri kita. Ketika cahaya itu timbul dan ilmu itu pun cahaya, maka keberkahan dan ridho yang akan turun. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika Ananda sudah kesini ataupun membiasakan diri di rumah juga, jangan sampai, apalagi Al-Quran ya, apalagi Al-Quran, meskipun keterangan ulama itu berbeda-beda, ada yang membolehkan tidak wudhu dulu, ada yang harus wudhu dulu, itu macam-macam. Tapi kita berusaha untuk berakhlak. Sekali lagi kita berusaha untuk berakhlak. Usahakan ketika jam tahfiz, misal jam tahfiz, kita wudhu dulu. Bahkan ketika kita mau KBM aja, mau KBM, kalau sekarang mau matrikulasi, baik matematika, bahasa Arab atau dan yang lainnya, itu diusahakan wudhu terlebih dahulu. Memancing ridho dan keberkahan Allah turun, hidayah Allah turun. Jadi jangan sampai kita hanya menunggu hidayah itu, tapi kita tidak jemput. Sedangkan yang lebih cepat itu kita jemput. Karena kalau kita tunggu, belum tentu hidayah itu turun. Nah, seperti itu ya. Poin selanjutnya, akhlak terhadap sumber ilmu, yaitu tidak melonjorkan kaki terhadap sumber ilmu tersebut. Nah, ini sering ditemuin ya, misal kita dalam majelis ilmu nih, majelis ilmu atau di masjid, di Al-Quran tuh murojaah, misal ada yang lagi nunggu iqomah atau lagi istidad misal. Nah, kita kadang menyepelekan ini, padahal poin akhlaknya itu luar biasa. Kita kadang menyimpan sumber ilmu kita itu Al-Quran misal. Al-Quran itu di depan kita. Di depan kita, atau Al-Quran, ada rak Al-Quran misal. Rak Al-Quran di depan kita, kita lagi baca Quran. Kita itu duduk di depannya, tapi dengan sikap duduk yang kaki kita itu dilonjorkan tuh diluruskan gitu ke depan. Gitu. Nah, itu hal yang kurang berakhlak. Kenapa? Secara tidak langsung berarti sumber ilmu itu diposisikan di bawah kaki kita. Sedangkan yang namanya ilmu, zahirnya sumber ilmu itu harus ditempatkan minimal sejajar dengan kita. Ustaz pernah titip pesan ke anak-anak yang di sini, kalau lagi bawa Quran jauh sama rak Al-Quran atau lemari Al-Quran, atau bawa buku bacaan juga sama, atau bawa buku catatan, sholat mau mulai, posisi kita itu ada di tengah-tengah sop, yang kemana-mana itu jauh, ke rak itu jauh, ke pinggir itu jauh, sehingga kalau kita nyimpen dulu, mungkin sop kita diambil sama yang di belakang kita, sama orang lain. Nah, jadi gimana tadi solusinya? Solusinya itu dibawa saja. Silahkan dibawa saja. Kalau kecil kita bisa kantongin, kalau besar kita bawa sholat. Sebagaimana ketika kita sholat, yang jadi imamnya itu baca suratnya itu sambil murojaah. Nah, kita kan suka lihat Al-Quran, takut ayatnya terlewat. Nah, dibawa seperti itu aja. Intinya si sumber ilmu tersebut tidak sembarangan gitu.
tidak sampai sejajar dengan kaki kita. Kalau posisi duduk sila misal, nah itu simpannya di atasnya, di atas paha. Nah, di atas paha itu udah paling rendahnya. Jadi jangan sampai ketika kita duduk kita simpan di dasar, di dasar lantai misal, bahkan tanpa alas. Nah itu jangan sampai. Kenapa Sad? Misalkan nggak ada keterangannya, tapi itu al-ma'ruf, itu kebaikan. Yang namanya kebaikan sekali lagi pasti menarik atau memancing kepada turunnya rahmat Allah. Siapa tahu kita susah menghafal, kita susah murojaah, hafalan kita nggak naik-naik, itu karena kita sering zalim terhadap Al-Quran, mushaf Al-Quran. Pelajaran-pelajaran yang kita dapat masuk ketika pembelajaran, ketika keluar kelas lupa lagi. Siapa tahu karena kita tidak bisa berakhlak terhadap sumber ilmu kita. Gitu. Poin selanjutnya, poin nomor 3 ya, poin nomor 3, menyimpan tafsir di atas sumber ilmu yang lain. Nah ini khusus ya, khusus disebutkan tafsir. Ini aspeknya menyimpan, tentang menyimpan. Berarti posisinya kita udah selesai belajar, udah selesai murojaah, tinggal disimpan. Nah tata cara menyimpannya, nah urutan menyimpan, kadang ada yang dijejer, nah dijejer kayak gini, dijejer atau ditumpuk. Nah kalau ditumpuk atau dijejer, kalau di sini kan ada lemari tuh, lemari atau Excel yang berslot-slot gitu, slot 1, 2, 3 sampai akhir. Nah kalau kita punya banyak buku dari kamus, buku pelajaran, Al-Quran, tafsir, misalkan apalagi lah itu pokoknya. Nah usahakan di slot yang pertama itu adalah tafsir. Tempatkan tafsir di paling atas. Kalau di slot sesuai lemari misal atau sesuai Excel. Tapi kalau ditumpuk ini juga sama. Jadi yang paling atas itu tafsir. Kemudian mushaf Al-Quran. Sisanya sumber ilmu yang lain. Jadi tidak terbalik. Jadi jangan sampai ilmu tafsir justru malah di bawah. Kalau misalnya menyimpan di lemari itu justru misalkan menyimpan sumber ilmu malah di tengah atau bahkan di bawah. Justru yang di atas itu justru misal sepatu, baju. Nah, jadi diusahakan yang paling atas itu adalah sumber ilmu. Sama di Excel juga. Di Excel. Kalau di Excel sih rentan biasanya. Kalau di Excel di atasnya itu suka ada barang. Makanya diusahakan kalau Al-Quran menyimpan di Excel dihindari karena takut terhitung tumpukan. Kecuali menyimpan Al-Qurannya itu di atas Excelnya, bukan di dalam. Karena kalau di dalam terus di atasnya ada barang lagi, itu sama aja. Jadi gitu urutannya, tafsir, bukan mushaf dulu, tafsir, mushaf Al-Quran, baru sumber-sumber ilmu yang lain. Gitu. Poin selanjutnya yaitu tidak menyimpan apapun di atas sumber ilmu tersebut. Ini lebih ke pengagungan yang luar biasa. Maksudnya gimana? Di sini tidak menyimpan apapun. Kalau bahasa di kitabnya itu syai'un akhar, apapun selain sumber ilmu yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, itu tidak menyimpan apapun. Hatta Ustadz pernah belajar kepada seorang guru,
Hatta itu alat tulis antum. Alat tulis antum. Misal antum lagi baca nih, misal. Ini misal buku ya, atau sumber ilmu atau Quran. Kita buka. Antum misalkan di rumah nih lagi kan di rumah masih akses HP ya, saya akses HP. Antum main, misalkan mainin HP. Antum tempatin di atasnya. Nah, itu kurang ahsan. Itu kurang ahsan. Jadi asalnya tidak ada apapun. Tidak ada apapun di atas sumber ilmu antum. Itu bentuk penghormatan. Artinya apa? Tidak ada gangguan ketika antum mau membaca murojaah. Gitu. Sehingga hafalan pun bisa masuk. Kadang orang gampang ya, misalkan lagi ngapal, yang suka ini nih, suka sosmed misal, atau ya suka sosmed, sambil sosmed baca lagi, sosmed baca lagi, nauzubillah sambil main game baca, main game lagi, baca lagi. Nah, itu nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan tersebut. Jadi kita fokus terhadap sumber ilmu kita. Tidak ada hal lain yang menghalangi. Kecuali misal kita lagi pegang alat tulis itu buat misal apa tuh namanya yang mewarnai itu, stabilo. Misal stabilo. Kita pakai stabilo misalkan untuk menandai hal-hal yang perlu digarisbawahi misal. Itu mah enggak. Tapi untuk menempatkan suatu hal di atasnya itu tidak dianjurkan. Bahkan menyimpannya sekalipun. Kalau bisa menyimpan sumber ilmu itu khusus dengan sumber ilmu yang lain. Gitu. Jadi tidak dicampur misal dengan pakaian. Ustaz pernah juga tuh sering nemu disatuinnya sama sepatu gitu kan, sama sendal, nauzubillah sama daleman tuh. Wah, nggak boleh. Jadi harus benar-benar fokus nyimpennya, nyimpen juga tumpukannya disesuaikan. Karena kalau tidak sesuai, otomatis akhlaknya juga dipertanyakan. Seperti itu. Poin selanjutnya, membaguskan tulisan. Nah, kalau ini lebih ke buku catatan ya, lebih ke buku catatan. Nah, ada poin di sini. Ada poin di mana sumber ilmu itu bisa ada di buku catatan antum ketika antum mendengarkan sebuah ilmu dan lahir sebuah catatan itu. Saat malam tadi banget itu titip pesan ke anak-anak, kalau kita hendak menuntut ilmu, posisi kita dimanapun, mau offline mau online, itu diusahakan bawa buku. Itu akhlak juga. Bawa buku catatan. Kita catat apa saja hal-hal yang sekiranya kita tangkap dan itu menjadi hal yang bermanfaat buat kita. Ustaz, saya nggak ketangkap materinya, nggak apa-apa. Kita bawa dulu, kita ada usaha bawa, kita ada usaha mencatat. Karena ketika kita bawa buku, bawa alat tulisnya, secara otomatis kita mendengarkannya lebih baik. Karena apa? Karena kita butuh buku tulis itu dicatat. Adapun misal dalam pembelajaran tersebut tidak tertangkap materinya, di lain waktu kita bisa minta catatannya kepada guru yang bersangkutan. Tidak masalah.
Intinya ada usaha tersebut. Ada usaha kita menampung ilmu. Jadi jangan hanya mengandalkan hafalan kita tanpa kita mencatat. Itu. Karena kalau kita mencatat, di lain waktu kita ada lupa, kita bisa lihat lagi. Sama ketika kita lagi fokus menghafal Al-Quran, hadir di halakoh ba'da subuh, ba'da asar, malamnya istidad, tapi kita misal udah hafal nih 30 juz, kan enggak serta-merta kita udah hafal nih, gak usah bawa Quran lagi, enggak gitu. Kita murojaah, kita buka lagi Quran. Sama buku catatan juga, kita hadir di majelis ilmu, kita catat, sedikit banyak kita catat. Keluar dari kelas, kita nanya lagi ke gurunya, ada yang kurang enggak, ada yang terlewat enggak catatannya. Udah lengkap catatan, kita hafal misal. Di lain waktu, kalau di sekolah berarti misalkan mau ulangan, pelajaran kan banyak, gitu kan. Nah kita, karena kita punya catatan, kita bisa lihat lagi, bisa murojaah lagi. Bukan berarti meremehkan hafalan, meremehkan otak yang, kualitas otak yang diciptakan atau diamanahkan Allah kepada kita, bukan. Tapi sebagai bentuk ikhtiar, bentuk usaha kita, bagaimana ilmu yang kita dapat itu kita simpan. Simpan, yang dimana alatnya itu kita bisa buka kembali. Jadi ada keterbatasan di otak kita, ada lupanya, meskipun gampang ingat misal, tapi bakal ada satu waktu di mana kita lupa dan harus buka lagi. Minimal ketika kita udah hafal mah, kita buka lagi, itu nggak terlalu lama buat ngafal. Kayak antum yang udah hafal berpuluh-puluh juz, 20 juz, 30 juz, itu ketika antum murojaah itu tidak terlalu lama ngafalnya. Karena apa? Karena kita udah hafal. Beda halnya kita nggak baca, belum baca sama sekali, atau belum hafal, kita ngafalin, itu lebih lama daripada yang daripada kita udah hafal sebelumnya. Gitu. Nah, di sini dikasih catatan membaguskan tulisan. Ada satu ulama yang, keterangan ulama yang bilang, baguskanlah tulisanmu, karena itu mendatangkan kepada rezeki. Dalam tanda kutip rezeki ya, rezeki. Tidak harus di poin uang aja rezeki itu. Jadi bisa aja dengan tulisan, dengan wasilah tulisan bagus itu, rezeki faham turun ke kita, rezeki hafal turun ke kita, rezeki keberkahan yang aplikasinya akhlak baik turun ke kita. Wasilahnya apa? Tulisannya. Saya mah tulisannya nggak bagus, tidak apa-apa, yang penting rapi. Nah itu rapi. Kalau bisa bagus ya alhamdulillah, tapi kalau tidak, diusahakan rapi. Jadi nyatet tuh nggak acak-acakan gitu, nggak acak-acakan, rapi. Jadi gitu. Ada sebagian ulama yang bilang, bagusilah tulisanmu, karena itu akan mendatangkan rezeki kepadamu. Nah, wallahu alam. Poin selanjutnya, membawanya dengan sopan. Nah, ini perlu jadi catatan juga. Jadi catatan ketika tadi ya, kita membawa, posisinya itu kita sudah suci, nyimpannya di tempat yang benar,
numpuknya dengan urutan yang sebagaimana mestinya. Nah, yang di sini membawanya dengan sopan. Jadi ketika posisinya itu kita sudah suci, nempatin sumber ilmunya sudah benar, kita mau bawa nih. Nah, misal Al-Qur'an. Al-Qur'an ada di kamar kita, udah ditumpuk atau di lemari dengan posisi yang benar. Kita mau bawa ke masjid. Kita wudhu dulu, kita ambil, kita bawa. Cara bawanya pun tidak bebas gitu. Tidak serta-merta gimana aja penting dibawa. Tidak. Nah, sini ada gambar nih. Oh, ada gambar seorang anak yang bawa buku. Nah, kalau banyak gini, bawanya gini. Kalau ada urutannya diurutkan kayak tadi, tafsir dulu, mushaf, terus sumber ilmu yang lain. Tapi kalau satu aja, itu kayak kalau antum pernah lihat posisinya itu kayak gini. Ini nih. Nah, posisinya tuh gini. Dipeluk ya. Nah, gini posisinya. Itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada sumber ilmu. Jadi jangan sampai kita bawa sumber ilmu itu sembarangan. Contoh misal kita lagi jalan, tangan kita kan ke bawah. Nah, kita bawanya gini nih. Bawanya gini, tuh gini. Itu kurang ahsan ya. Itu kurang ahsan. Seangkaan yang lihat pun itu niat nggak niat tuh orang bawa sumber ilmu. Itu kan karena bawanya juga kayak yang kayak nggak niat gitu. Bahkan salah satu guru Ustadz bilang bedanya orang di kita dengan di luar negeri itu penghormatan kepada sumber ilmunya aja udah beda. Makanya kenapa negara kita itu mentok di berkembang, nggak maju-maju gitu. Sedangkan negara yang lain itu bisa maju. Allah alam sekali lagi. Tapi bisa jadi wasilahnya itu karena kita nggak bisa menghormati sumber ilmu kita. Ada satu cerita pendek. Jadi ada dua orang, yang satu dari kita, yang satu dari lain, luar negeri lah misal. Bawa bukunya agak gede. Bukunya agak gede. Beberapa aja. Lagi jalan mau pulang dari sekolah, tiba-tiba gerimis, hujan kan. Nah, yang dilakukan mereka berdua itu beda. Dari kita itu, yang orang dari kita itu si bukunya itu diangkat. Nah, kayak gini nih. Ya diangkat. Gini nih. Buat ngelindungin kita dari hujan. Sedangkan orang yang satunya itu justru memeluk bukunya, memeluk sumber ilmunya, dan jalannya agak membungkuk. Apa maksudnya? Yang satu orang itu melindungi diri dari hujan atau dari basah lah, memakai sumber ilmu. Tapi yang satunya membiarkan dirinya kena hujan dan melindungi sumber ilmu. Kenapa? Karena takut basah, kotor. Kalau catatan dicatat pakai pensil atau pakai pena, takut luntur. Nah, dari situ saja akhlaknya itu udah berbeda. Jadi kita itu bagaimana caranya supaya sumber ilmu itu mulia. Kita muliakan, tidak hanya mulia tapi kita muliakan. Jangan sampai sumber ilmu itu kita sia-siakan. Kayak kebanyakan tuh anak-anak kuliahan tuh, misal buat skripsi kan tebel tuh, kan revisian doang gitu, tulisannya banyak Arab, tapi hasilnya itu malah dikasih misal ya, ini mah misal ke tukang gorengan, misal dipakai bungkus gorengan.
Padahal isinya itu sumber ilmu. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Itu itu aja udah jadi apa ya? Udah jadi gambaran, jadi pertanyaan, niat enggak sih gitu. Ini niat enggak sih belajarnya? Sampai-sampai sumber ilmu pun bahasanya digadaikan gitulah. Diabaikan, tidak peduli menyimpannya di mana aja, membawanya gimana aja. Bahkan pribadi Ustadz pernah lihat sumber ilmu itu ketika mau sholat nih, mau sholat. Sumber ilmu itu disimpan di depan kita ya, di lantai. Tiba-tiba yang di depan kita itu maju. Karena apa? Karena lihat sop kosong. Sopnya di depannya itu kosong. Nah, si anak ini atau orang ini yang nyimpen bukunya di bawah itu maju ke depan. Tapi cara mindahin bukunya itu digeser dengan kaki. Jadi tidak diambil gini dulu, pindahin lagi, tidak. Digeser aja ini kaki misalnya ya. Digini aja nih. Maju ke depan sambil isi sop kosong. Sambil disepak kali. Atau sambil diseret gini lah. Nah, itu udah secara tidak langsung kita itu menolak terhadap hidayah dan berkahnya ilmu. Karena ke sumber ilmunya aja kita enggak memuliakan. Bagaimana ilmu itu akan turun keberkahannya? Bagaimana kita akan bisa mengamalkan ilmu kalau sumber ilmunya aja kita enggak bisa muliakan? Kalau sumber ilmunya hidup ya berarti sumber ilmu yang hidup kan enggak ada lagi guru-guru kita. Jadi anggapnya itu, analoginya itu, sumber ilmu itu guru-guru kita. Tidak terbayang ketika kejadian tadi sumber ilmu yang nyimpennya di bawah, ditajong-tajong gitu kan. Tidak terbayang. Sama aja kita nggak menghormati guru kita. Gitu. Gitu ya. Untuk poin selanjutnya yaitu akhlak terhadap sumber ilmu berinteraksi dengan pakaian yang sopan. Nah, ini juga perlu diperhatikan lebih. Kadang ada orang itu mungkin gitu ya, lagi buru-buru. Jadi ngambil atau bawa sumber ilmu itu pakaiannya itu nggak lengkap gitu. Nggak lengkap. Buru-buru misalkan dikejar waktu. Jadi sambil pakai pakaian sumber ilmu itu sambil dibawa. Bahkan misalkan kita masih telanjang dada, sumber ilmunya itu udah diambil. Padahal aurat kemana-mana. Gitu kan. Sedangkan aurat itu padahal wajib ditutup. Bentuk memuliakan anggota tubuh kita. Ditutup, auratnya ditutup. Berarti kalau kita sudah memuliakan diri kita, otomatis tinggal kita memuliakan sumber ilmu kita. Masa iya, ini ada di gambar, masa iya lagi ngajar ngaji kan, lagi murojaah, bajunya dibuka gitu kan. Kalau pakai sarungnya diangkat ke atas, itu kan gak sopan gitu. Hormati, hargai. Jadi dengan menghormatinya itu salah satunya di sini berinteraksi dengan pakaian yang sopan. Sopan dalam arti menutup aurat. Next. Nah, ini poin selanjutnya.
Tidak membawa atau menyimpan di tempat yang kotor atau tidak seharusnya. Nah, ini sering juga. Jadi sumber ilmu itu yang ada di gambar. Di mana aja gitu nyimpennya. Nyimpennya itu di mana aja. Sama poinnya itu sama kayak yang poin sebelumnya tentang menyimpan. Jadi akhlak itu sekali lagi ada waktunya, ada tempatnya juga. Kayak gini contohnya. Belum tentu ketika pekerjaannya baik itu jadi nilai kebaikan. Gitu. Ulangi, belum tentu hal yang baik dilakukan tapi nilainya itu baik juga. Belum tentu. Contohnya apa tadi? Contohnya sebelum maghrib. Nah, di sini ya, sebelum maghrib kan suka al-masyurat tuh. Sebelum maghrib kita baca al-masyurat, zikir sore. Tapi sebagian dari murid itu malah baca Quran atau malah ngafalin yang lain, sedangkan itu waktunya al-masyurat. Nah, itu juga sama. Apakah baca Quran itu nggak baik, Sad? Baik. Kita tahu baca Quran itu baik. Ngafal itu nggak baik, Sad? Baik. Ngafal juga baik. Al-masyurat baik? Baik. Tapi ketika waktunya tidak tepat, maka tidak tepat juga amalan tersebut. Waktunya al-masyurat, kita al-masyurat dulu. Murojaah atau ngafalin yang lain bisa di lain waktu. Itu sesuai waktunya. Termasuk azan sedang berkumandang. Nah, kan DKM tuh suka bilang istami'u atau dengarkan azan dan jawab. Gitu kan? Nah, itu artinya tidak ada kegiatan lain. Tidak ada kegiatan lain selain mendengarkan dan menjawab azan. Tapi masih banyak orang yang ketika azan malah sibuk ngobrol, sibuk baca Quran misal. Padahal itu pekerjaan mulia kan. Tapi karena waktunya nggak pas, bukan pada waktunya, maka itu jadi hal yang bukan percuma. Itu hal yang kurang berakhlak. Seperti itu. Itu kalau tidak tepat dalam segi waktu. Ada juga tidak tepat dalam segi tempat. Nah, tempat. Seperti misalnya kita lagi ngantri di Jamban. Anak-anak suka ngantri nih. Ngantri di Jamban misalkan, udah di sini nih ngantri di Jamban. Ada yang suka lama di kamar mandi kan? Suka lama. Karena yang nunggunya nggak sabar misal. Tapi pengen pengen terlihat sopan misal. Sambil ngetok pintunya. Assalamualaikum. Ke kamar mandi itu. Nah, itu kan kurang ahsan. Kurang pada tempatnya. Apalagi kalau kejadian yang luar biasa pernah terjadi gitu kan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ada yang sambil ngafal gitu kan. Di kamar mandi itu sambil ngafal. Misal nyambung hadis 1 ke hadis 2. Hadis 2 ke hadis 3. Boro-boro, di sebagian keterangan boro-boro itu apa ya? Sunda mah boro-boro gitu. Jangankan hal-hal yang kayak tadi, hal-hal kecil kayak misalkan kita kegiatan selain di tempat itu, misal jamban kan tempatnya buang air, udah selesai gitu kan. Tapi kita ngerjain hal lain, contoh karena kamar mandinya deket, misal sebelahan, kita ngobrol, "Woi, sampo habis."
minta dong, lempar kan. Padahal itu bukan tempatnya. Jadi sama ketika sumber ilmu juga nggak bisa sembarangan kita simpan, apalagi di tempat yang kotor. Misal dekat kamar mandi ada rak, kita simpan di sana. Atau kalau di sini tuh ada tangga lantai 1 ke lantai 2, kita simpan di tangga. Itu kurang asan. Atau sering juga nemu nyimpen mushaf di rak sendal. Itu juga sama. Jadi simpanlah sumber ilmu antum itu di tempat yang mulia juga. Kenapa tadi diurutkan urutannya? Tafsir, mushaf, sumber ilmu yang lain, supaya ada kemuliaan. Ada kemuliaan yang kita kasih kepada hal yang mulia. Seperti itu. Jadi disimpan di tempat yang seharusnya. Tidak menyimpan asal gitu, asal di atas lemari, padahal lemarinya kotor. Bahkan sebagian ulama bilang sumber ilmu itu kalau bisa jangan jangan polos. Nah, kalau bisa jangan polos. Artinya disampul gitu, disampul. Kalau udah beberapa hari misalkan nggak dibaca buku tuh udah beberapa hari nggak dibaca, berminggu-minggu misalkan atau berbulan-bulan nggak baca, itu rutin dibersihkan gitu kan. Jadi jangan heran ketika kita nemu orang bukunya pada bagus-bagus gitu, bukunya bagus-bagus kayaknya nggak dibaca gitu kan, misal kayaknya nggak dibaca, tapi ilmu yang ada di buku itu orang tersebut bisa lakuin, bisa amalkan. Jadi jangan ngerasa heran. Kenapa? Karena bisa aja keberkahan orang tersebut bisa mengamalkan, keberkahan orang tersebut bisa menghafal, itu karena orang tersebut memuliakan sumber ilmunya, merawat. Ada istilah buku itu kalau bagus berarti nggak dibaca, itu belum tentu. Bisa aja yang punyanya emang jorok aja gitu kan, dari perhalamannya itu, nah gitu kan, padahal itu bisa menurunkan keberkahan, sekali lagi menurunkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Poin selanjutnya di akhlak terhadap sumber ilmu ada menghadap ke kiblat. Nah, menghadap ke kiblat. Wabil khusus sumber ilmu yang poinnya itu Al-Qur'an. Diusahakan juga sumber-sumber ilmu yang lain itu seperti itu. Jadi kita usahakan ketika kita baca, menghafal, murojaah dan lain sebagainya, kita hadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Hadapkan diri kita ke kiblat. Karena itu sebaik-baiknya arah. Gitu. Jadi jangan kalau ngafal atau baca karena mungkin kita tahu ayatnya misal dengan posisi apapun, yang penting kita ngafal. Misal siapa tahu turunnya itu cuman dihafal. Kita itu dapatnya itu selesai dihafal, tapi di amalan nggak ada. Gitu. Quran, mushaf Quran misal, kita itu selesai dihafal aja. Pas ditanya, udah hafal berapa juz? 30. Oh, coba terjemahkan Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Kita nggak tahu. Tafsirnya bagaimana? Kita nggak tahu. Nah, gitu kan? Bisa jadi wasilahnya itu karena kita sembarangan pas ngafal.
posisinya itu, posisi lah, saya bilang posisi ya, posisinya itu kemana aja gitu. Jadi tiduran kadang, terus ada yang suka apa sambil ngafal itu si ini apa, ini sumber ilmu, si dagunya itu ke sumber ilmu itu, nyampe ketiduran, jadi si sumber ilmunya jadi bantal ujung-ujungnya. Mending nggak ngiler lagi itu kan. Bukankah itu berarti tidak memuliakan? Kan ngiler najis. Nah gitu, sebaik-baiknya gimana? Ke masjid misal, antum ngafal madhab kiblat, tentunya dengan niat karena Allah gitu. Poin terakhir di akhlak terhadap sumber ilmu ada membaca doa. Ini tidak kalah penting tentunya. Poinnya tidak hanya di akhlak tapi juga di ibadah. Gitu kan? Di ibadah. Misal doa sebelum sebelum kita ngafal nih, minimal banget kita baca basmalah. Satu keterangan dikeluarkan atau disampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi setiap satu hal yang hal tersebut atau pekerjaan tersebut tidak diawali dengan bismillah, maka terputus. Terputus apa? Terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat Allah. Karena asalnya suatu pekerjaan apapun itu dengan basmalah, dalam-dalamnya dengan niat. Nah kalau niat itu lebih spesifik lagi. Ulama bilang perbedaan antara adat dengan ibadat, nah, adat dengan ibadah itu dengan niat. Kalau seseorang melakukan suatu hal dengan niat, maka pekerjaan tersebut walaupun poinnya itu mubah, itu bisa jadi ibadah. Sebaliknya, kalau tidak dibarengi dengan niat, itu tidak ada poin ibadah. Gitu. Niat dihitung ibadah, tidak niat dihitungnya adat aja, kebiasaan aja. Seperti kita duduk di masjid misal, duduk aja tanpa niat, ya udah selesai. Berarti cuma dapat duduknya aja, adat kan, adat duduk, dapat duduknya aja, kebaikan, tapi nggak jadi poin ibadah. Kenapa? Nggak niat. Tempatnya di mana niat? Di hati. Ketika seorang melakukan suatu hal, misalkan makan mubah ya, karena nggak makan nggak jadi dosa. Makan, baca bismillah, maka makan itu jadi ibadah. Makan aja nggak bismillah atau nggak baca doa lah gitu, ya itu udah jadi adat aja, dapat kenyang udah. Tapi kalau pakai doa, ya kenyang dapat, enak di lidah dapat juga, pahala juga dapat. Itu sama halnya ketika sudah selesai juga. Jadi jangan sampai sudah selesai melakukan sesuatu kita lupa apa? Lupa berterima kasih. Yang perlu kita ingat, kita nggak mungkin bisa ngelakuin sesuatu hal kalau Allah nggak izinkan. Dan karena Allah telah mengizinkan, apalagi dengan kita diizinkan dan diridhoi dengan kita bisa baca doa dulu, kita syukuri. Yang paling entengnya itu kan bismillahirrahmanirrahim, makan, selesai makan, alhamdulillahirabbil alamin.
Doa, pekerjaan itu doa lagi. Sempurna. Keberkahan pun turun. Itu makanya anak-anak Anda semua bisa belajar tuh doa-doa. Kalau belum bisa ya cukup di bismillah, selesai, hamdalah. Afdolnya kita tahu doanya apa. Doa mau makan apa? Doa setelah makan apa? Doa mau tidur apa? Doa bangun tidur apa? Jadi tidak karena kita hafal doa tidur, bismikallahumma ahya wa amut, misal. Bismikallahumma amut wa ahya. Karena kita tahunya itu kan lafaz-lafaz baik. Kita pakai juga nih makan, misal sebelum makan bismikallahumma ahya, kan gak nyambung. Gitu. Jadi bismillah, paling minimal kita bismillah. Kalau belum hafal doanya, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari sedikit ilmu tentang bagaimana akhlak kita terhadap sumber-sumber ilmu kita. Wabil khusus tentunya sumber hukum Islam yang di dalamnya terdapat Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Selebihnya itu ada di pelajaran antum masing-masing dan catatan antum masing-masing. Tapi yang jadi intinya adalah semua itu sumber ilmu. Tidak ada perbedaan tentang memuliakannya. Tidak memuliakan, tidak ada keberkahan. Memuliakan, keberkahan. Nah, sini terakhir itu ada pengingat ya. Ada pengingat khususnya buat pribadi Ustadz, umumnya buat kita semua. Tingginya derajat seseorang tergantung pada luhurnya akhlak yang ada pada diri seseorang tersebut. Nah, kata ulama ya, Ustadz pernah dengar tuh ceramahnya, pernah diterangin dulu juga di sini. Jadi akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Luar biasanya akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi bukan berarti akhlak tanpa ilmu. Itu. Kita juga harus tahu ilmunya, lalu kita praktekkan. Tapi ketika ilmu dan akhlak itu sudah ada ilmunya semuanya, maka akhlaklah yang paling tinggi. Aplikasi akhlaklah yang lebih tinggi. Maka pesan Ustadz, ketika antum menimba ilmu, baik itu sekolah, baik itu nanti kuliah, itu tidak hanya fokus di pelajaran atau di hafalan. Fokus di akhlak. Tidak ditinggalkan. Jadi tidak meninggalkan akhlak. Pinter iya, hafalannya banyak, tapi akhlaknya juga mantap. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk menimba ilmu dan kita mendapatkan keberkahan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir sekarang 33 saja. 33 orang, 31. Oh iya 31. 31 orang. Mudah-mudahan terus Allah sehatkan, terus Allah berkahi sehingga bisa kumpul bareng di sini sama Ustadz, sama teman-teman yang udah kesini juga. Tuh ada yang kelihatan tuh, Hakam, Rifat, Ahmad, Zinedin, terus Zulfadli, Kenan, tuh, Azmi Hanif. Nah, ini udah pada tahu kan wali asramanya ya? Udah tahu? Halo? Tidur? Belum, belum. Oh belum. Ntar lagi tidur. Siap. Materinya udah selesai. Ustaz tinggal menyapa aja dan doa. Nah, gitu ya. Ada Azmi Hanif tuh.
Terus yang belum kelihatan nih, mana yang belum kelihatan? Ustaz supaya tahu. Fikardo, ada Fikardo. Hadir Fikardo. Nah, ada tuh kelihatan Fikardo. Ada Adib. Ada Ridho L. Nah, itu ya. Salam semuanya. Salam juga ke ayah sama bunda. Mudah-mudahan terus dikasih kesehatan dan dikasih kesempatan bisa berkumpul bareng di sini, bisa belajar bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng, dan lain sebagainya. Bisa ketemu intinya, bisa silaturahim. Ini perkenalan aja ya, perkenalan. Ustaz namanya Ustaz Rafli, wali asrama kamar 5, 6, 7, 8. Nah, jadi Ustaz di sini tahu mana anak-anak Ustaz. Ada Azmi Hanif, ada Fikardo, ada Prayogia. Oh, ada Aga ya, Aga bacanya Aga. Halo? Agha atau Aga? Iya Ustaz, agak-agak. Aga, oke. Aga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ada Aga, ada siapa lagi? Najib. Nah, Najib nih luar biasa. Ada Najib. Banyak. Gitu ya. Mungkin sekian dari Ustaz ya, atau ada yang mau ditanyain? Ustaz, Kenapa? Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? enggak ada Ustaz. Oh, enggak ada. Enggak, Ustaz. Ya, persiapan ya. Nah, persiapan. Jazakallah kepada ananda semua dan mungkin ayah bunda juga yang mendampingi. Mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga keberkahan ilmu kita bisa dapatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha abwabul khair wa taysir wa tughlaqu biha abwabus syarri wa ta'sir wa yakunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa'atif qulubal alamin bi asrihim alaina wa albisna qabulan bi'sal mahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Dad.